Saudara, kenapa iman harus didahulukan? Karena kalau iman akal nggak diikat dengan iman, saudara, akal suka liar. Akal ini suka so tahu. Akhirnya jadi seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Akalnya menjerumuskan dia ke neraka, saudara. Bahaya akal kalau dibiarkan liar tanpa iman. Saya kasih contoh bahayanya akal tanpa iman, saudara. Perhatiin baik-baik, orang menteng, perhatiin. Akal tanpa iman. Di dalam syariat Islam, mani itu suci, betul? Khususnya dalam madhab Syafi'i. Mani itu makanya kalau ada orang ngimpi junub ada mani di sarungnya, kemudian sarungnya dipakai sholat, sah apa kagak? Sah, suci, sarungnya boleh dipakai sholat, sah. Tapi kurang adab, kurang akhlak. Masa mau ngadep Allah pakai sarung bekas mani, saudara? Kalau dari segi sah, kenapa? Karena mani suci. Tapi walaupun mani suci, orang kalau keluar mani wajib mandi apa kagak? Wajib mandi. Kira-kira paham? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kencing najis, betul? Tapi walaupun kencing najis, kalau orang keluar kencing wajib mandi apa kagak? Yang wajib cuma istinja, betul? Kalau mau diangkat hadas maka wudu. Jelas? Mani suci, wajib mandi. Kencing najis, tidak wajib mandi. Kira-kira percaya atau tidak nih menghukum yang begini? Yakin? Betul? Kenapa kita bisa percaya? Karena kita nerimanya pakai iman, saudara. Pokoknya datang dari Allah dan Rasul, kita terima aja udah. Mau masuk akal nggak mau masuk akal, yang namanya kencing itu najis ya nggak wajib mandi. Yang namanya mani suci ya wajib mandi. Terima aja udah dulu, terima. Itu kalau pakai iman, selesai, aman, damai. Kalau pakai akal duluan, lain lagi ceritanya, saudara. Lain lagi ceritanya. Saya kasih contoh. Kalau pakai akal nih, pakai akal tanpa iman. Mani suci, wajib mandi. Mani aja yang suci wajib mandi, apalagi kencing yang najis, saudara. Lebih wajib lagi buat mandi. Mani suci wajib mani aja yang suci wajib mandi, apalagi kencing yang najis, lebih wajib lagi buat mandi, saudara. Masuk akal apa kagak? Jadi setiap kencing wajib mandi. Lu kagak masuk mikir juga kagak loh. Bocah bener-bener dah. Gue doain bininya 4 semua insya Allah nih. Amin ya robbal. Tinggal ibunya ngegerutu di belakang. Masuk akal apa kagak tadi tuh? Mani aja yang suci wajib mandi, apalagi kencing yang najis. Kalau pakai akal-akalan kan begitu, saudara. Jadi kalau mau pakai akal-akalan, setiap kali kita kencing maka mesti mandi. Sehari berapa? 7 kali kencing, 7 kali mandi, jadi mujair, saudara. Itu kalau pakai akal tuh, tanpa iman. Atau sebaliknya, kencing itu najis, tidak wajib mandi. Kencing aja yang najis nggak wajib mandi, apalagi mani yang suci nggak usah pakai mandi. Cukup wudu, cukup istinja. Kencing aja najis nggak wajib mandi, apalagi mani yang nggak wajib mandi. Ini kalau pakai akal begini nih. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, yang wajib jadi nggak wajib, yang wajib jadi wajib, yang nggak wajib jadi wajib, saudara. Putar-putar itu hukum. Kenapa? Karena pakai akal tanpa iman. Makanya iman aja dulu, iman dah. Iman, mantepin iman. Kalau iman sudah mantap, silahkan akal bertanya. Kalau akal bertanya, maka akan dijawab dengan ilmu, saudara. Nggak ada yang nggak bisa dijawab dengan ilmu. Pasti ilmu bisa menjawabnya, saudara. Terus yang tadi jawabannya apa, Beb? Dengerin baik-baik jawabannya. Kenapa mani suci tapi wajib mandi, sedangkan kencing yang najis nggak wajib mandi? Dengerin baik-baik. Nak kencing najis nggak wajib mandi,
Saudara, kencing itu sering. Sehari berkali-kali. Kalau setiap kencing diwajibin mandi, repot apa kagak? Urusannya bayar PDAM sebulan 4 juta, saudara. Betul. Syariat nggak mau nyusahin. Syariat nggak mau bikin susah, ya siru wala tu'asiru. Makanya syariat walaupun kencing itu najis, syariat nggak wajibin mandi. Cukup ente istinja. Kenapa? Karena repot kalau setiap kencing wajib mandi, saudara. Beda halnya dengan mani. Kalau kencing sering, kalau mani kan keluarnya jarang-jarang, saudara. Betul. Lu anak kecil jawab betul loh. Tahu dari mana loh? Masya Allah, jarang-jarang. Sekali-sekali. Paling pengantin baru yang tiap hari. Betul. Kalau ada tuaan dikit seminggu sekali juga udah bagus. Ibu-ibu pada ngegerutu tuh. Fakta, jarang-jarang keluarnya. Makanya begitu disuruh mandi nggak bikin repot. Jarang-jarang. Sekali-sekali. Syariat tahu keluarnya jarang yang namanya mani. Makanya disuruh mandi nggak bikin repot, saudara. Betul. Masya Allah, kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kenapa kencing najis nggak wajib mandi tapi mani suci wajib mandi? Saudara, kencing itu nggak bikin capek, saudara. Nggak ada ceritanya orang kencing nguras tenaga, saudara. Kagak ada. Nggak ada ceritanya orang kencing begitu, kagak ada. Paling kencing batu doang begitu, betul? Justru kalau kencing ditahan-tahan itu yang bikin penyakit, betul? Tahan-tahan bikin penyakit, makanya nggak perlu sesuatu yang mengembalikan tenaga. Kenapa? Karena nggak nguras tenaga. Cukup istinja sama wudu. Beda halnya dengan mani, saudara. Jawab yang jujur, kalau keluar mani capek apa kagak? Lo anak kecil jawab lagi, dari mana lo tahu lo? Bocah-bocah pada tahu aja. Ibu-ibu hati-hati kalau malam kunci pintu, Bu. Masya Allah, capek nih ilmu. Bukan ngomong jorok, ilmu, saudara. Capek, saudara. Makanya orang biasanya langsung tidur, lemes. Oleh karena itu, karena dia bikin capek, syariat mencari sesuatu yang bisa membuat orang jadi seger lagi, saudara. Orang menteng kalau seharian kerja dari pagi sampai sore, pulang sampai rumah, supaya seger lagi apa yang kita lakukan? Mandi. Begitu juga syariat tahu mani itu capek. Makanya kalau keluar mani disuruh mandi. Supaya apa? Supaya seger lagi. Supaya bugar lagi, saudara. Karena capek, nguras tenaga. Masya Allah. Kalau begitu syariat indah atau tidak? Indah atau tidak? Alhamdulillah. Makanya iman aja dulu, iman. Kalau iman sudah mantap, silahkan akal bertanya. Kalau akal bertanya, maka akan dijawab dengan Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Orang kompak, orang menteng, jelas atau tidak? Kalau begitu, kalau ada syariat bertentangan dengan akal, ikut syariat atau akal? Orang kompak ikut syariat atau akal? Kalau Al-Quran bertentangan, ikut Al-Quran atau akal? Ikut Al-Quran atau akal? Kalau hadis bertentangan dengan akal, ikut hadis atau akal? Ikut hadis atau akal? Kalau ada yang datang dari Allah dan Rasulnya juga datang dari syariat, diterima dengan apa? Orang keras diterima dengan apa? Kalau iman sudah mantap, akal bertanya, boleh atau tidak? Kalau akal bertanya, maka dijawab dengan Dijawab dengan siap beriman dengan Allah, siap beriman dengan Nabi, siap beriman dengan syariat. Semua menteng angkat tangannya, takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Masya Allah. Makanya ada satu murid nanya sama Kiai, Kiai saya mau nanya nih urusan akal-akalan nih. Kiai saya mau nanya apa lu tong? Iya Kiai, saya bingung nih Kiai. Orang kan kalau kentut batal wudu ya Kiai ya. Iya betul. Ini pertanyaan saya Kiai. Yang kentut pantat, kenapa yang dibasuh muka Kiai? Pertanyaannya masuk akal apa kagak? Hah?
Masuk akal. Yang kentut pantat. Kenapa yang dibasuh muka? Untung kiainya pinter, saudara. Kiainya nanya balik ke muridnya, tong gue mau nanya malu lo kalau kentut malu apa kagak? Iya malu kiai. Yang malu muka apa pantat? Muka kiai. Makanya muka lu dicebokin. Masya Allah. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala